Hai semuanya, welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan di channel YouTube aku. Disclaimer, video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Sebelum kita mulai, kita intro dulu ya. Nama aku Karlina Purwaningsih, singkatannya Karlina PWN. Umur aku 27 tahun. Saat ini aku bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan asing di Indonesia. Nah, basically channel ini dibuat untuk meng-unleash hobi aku. Aku tuh sangat suka sekali ngobrol, aku suka traveling, aku suka makan. Tetapi aku pengen ngobrol aku juga berfaedah. That's why video ini dibuat. Aku pengen sekali sharing ke kalian soal tips and trick ataupun cara bisa bekerja di perusahaan asing tuh kayak gimana. Terutama buat teman-teman yang kalian nggak hidup di ibu kota. Karena honestly aku tuh adalah orang Tasik. Aku punya gelar S1, aku beraniin diri bekerja di Jakarta dengan harapan aku sebenarnya nggak terlalu tinggi gitu, tapi alhamdulillah aku dapat rezeki untuk bekerja justru di perusahaan-perusahaan yang termasuk besar gitu teman-teman. Nah, jadi awal karir ini tuh sebenarnya berawal di tahun 2017. Jadi waktu aku tuh lulus kuliah di 2015, ambil jurusan hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah itu aku sempet kayak cuman kerja biasa baru sebulan 2 bulan, terus habis itu keluar, terus aku bantuin mama aku di bisnis mama aku sampai akhirnya di 2017 awal aku keterima kerja di perusahaan minuman terbesar dunia. Apa itu? Tereng, di Coca-Cola Amatil Indonesia. Ya, aku kerja di Coca-Cola di 2017 awal. Jadi sejarahnya adalah di bulan November 2016 aku apply di satu situs, namanya situsnya career.com. Jadi career.com ini buka lowongan untuk graduate trainee programnya Coca-Cola. Jadi itu kayak manajemen training gitu ya kalau di luar. Nah, aku apply di sana di 2016 akhir. Terus habis itu aku nyantumin CV aku nih gini bentuknya. Kayak gini. Nih tips aku yang pertama ya teman-teman. Kalau kalian pengen apply, buat CV kalian itu sangat-sangat clear. Terus habis itu betul-betul bisa mendeskripsikan kalian itu seperti apa di CV tersebut. Karena HR itu nggak akan tahu gitu kalian tuh orangnya kayak gimana. Mereka tuh cuma ngeliat dari dokumentasi itu doang gitu. Jadi satu berkas itu CV, terus akhirnya bisa ngubungin kalian dan ketemu kalian secara langsung. 2 minggu kemudian tuh aku dapat email dari career.com. Hey, thank God, ternyata aku lolos di screening CV gitu. Nah, lolos di screening CV, terus habis itu aku diundang untuk interview video. Nah, interview video ini tuh menurut aku sangat challenging. Karena apa? Yang pertama, kamu nggak akan ketemu orangnya. Jadi aku interview di rumah, terus habis itu ada biasa pakai handphone. Waktu itu aku pakai handphone doang. Jadi nanti di handphonenya itu akan muncul pertanyaan general gitu loh teman-teman. Misalkan gini, aku inget banget pertanyaannya, 5 tahun ke depan kalian melihat diri kalian itu kan seperti apa. Nah, dan semua pertanyaannya juga jawabannya itu adalah in English. Jadi semuanya pakai bahasa Inggris. Kalau kalian udah mau interview gitu, coba latihan bahasa Inggrisnya dulu gitu. Tanya jawabnya kayak apa. Setelah video selesai, submit lagi. Udah gitu 2 minggu kemudian lagi aku alhamdulillah ternyata lolos juga. Waktu itu kalau nggak salah Desemberan gitu aku lolos untuk bisa ikutan GDP di Jakarta. GDP itu kayak group discussion program gitu. Jadi aku berangkat ke Jakarta tapi langsung ke kantornya career.com. Jadi datang ke kantornya career.com, di situ ada
talentnya sebenarnya banyak, kalau nggak salah ada sekitar 10 orang, terus kita bagi menjadi dua grup gitu, jadi grup A dan juga grup B gitu ini. Jadi yang ditilai adalah yang pertama, apakah kalian itu orangnya solutif, terus apakah kalian bisa bekerja dengan teamwork kalian juga diliatin banget, terus apakah kalian tuh confidence dengan seluruh opini ataupun fact yang kalian ucapkan gitu. Jadi waktu itu aku kedapatan di grup A. Nah, grup A ini dikasih satu case-nya itu seputar Coca-Cola juga. Jadi kayak Coca-Cola merilis produk baru, terus cara marketingnya kayak apa gitu. Nah, di sini tuh kita bener-bener diskusi gitu, tanya jawab sama teman-teman yang lain, sama talent-talent yang lain, sampai nanti akhirnya kita dapat satu conclusionnya kayak apa. Ntar direkap gitu. Ada notulennya juga. Habis itu notulen sama notulen sama ketuanya tuh presentasi gitu hasil grup discussionnya itu. Nah, cuman aku saranin ke kalian, kalau bisa nih ketika kalian ikutan GDP, kalian menjadi notulen atau ketuanya ya, supaya kalian exposure-nya jauh lebih tinggi gitu. Itu di hari yang sama langsung diumumin juga siapa yang lolos, siapa yang enggak gitu. Sedih banget sih, kalau nggak salah dari 10 orang yang lolos hanya sekitar 6 orang. Setelah diumumin lolos, jadi aku langsung ketemu lagi sama manajer hiring atau apa gitu. Ketemu sama mereka, ditanya lagi sama mereka, aku mau apply menjadi graduate trainee di departemen apa. Jadi kalau di Coca-Cola itu graduate trainee programnya udah dibagi-bagiin, misalkan jadi tim salesnya, jadi HR-nya, jadi marketingnya, ataupun jadi supply chain, banyak banget. Nah, cuman waktu itu aku pilih menjadi graduate trainee-nya buat tim sales gitu. Jadi setelah itu besoknya aku langsung ke kantor pusatnya Coca-Cola. Jadi waktu itu kantornya ada di Wisma Pondok Indah, sampingnya Ping 2. Aku datang ke sana, ketemu sama user. Interview cukup lama, ada 1,5 jam. Nah, ketika interview user, kalian akan, yang aku rasakan ya, ini personally. Jadi semua yang aku ceritain di sini adalah yang aku rasakan, yang aku alami gitu. Ketika aku interview, mereka tuh ngetes mental kamu kayak apa. Ada satu pertanyaan yang aku inget banget. Jadi kata usernya bilang kayak gini, kamu bekerja akan capek dari Senin sampai Sabtu, kata dia. Terus kamu hanya digaji 10 juta, sedangkan kamu bisa minta langsung kayak, Mam, aku mau duit 10 juta gitu. Ngapain kamu kerja capek-capek? Itu pertanyaan mereka kayak gitu. Jadi kayak aku langsung kayak, oke, karena aku bukan dari keluarga kaya gitu ya. Jadi keluarga aku tuh pas-pasan, teman-teman, dari keluarga pas-pasan, dan itu tidak mungkin aku bisa minta uang jajan sebesar 10 juta gitu ke mama aku. Terus aku bilang bahwa aku bisa bekerja mau sampai Sabtu ataupun overwork, it doesn't matter. Selama yang pertama karir aku cukup jelas, terus abis itu pengalaman aku juga akan sangat membantu aku di karir aku ke depannya, itu aku willing to do it gitu. Aku sangat mau melakukan itu. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sangat challenging, cuman aku jawab enggak, aku bisa. Oke, I can do it gitu. Aku kayak gitu aja pokoknya. Nah, setelah itu interview sama user, besokannya lagi itu langsung ada undangan untuk ketemu HR. Alhamdulillah, ternyata aku lolos juga pas aku ngobrol sama usernya. Ketemu sama HR. Nah, ketika ketemu sama HR ini, kita dimintain seluruh dokumen yang memang wajib gitu dikumpulkan. Baru dikasih tahu kalau akan next stepnya adalah medical check up. Sekitar semingguan lagi dia dikasih tahu, dapat email untuk medical check up. Medical check up juga di Jakarta juga, jadi aku check. Nah, medical check up ini dibayar ya semuanya sama Coca-Cola, jadi no worries, kalian tidak mengeluarkan biaya apapun. Ke sana terus check semuanya dari from head to toe, dari rambut sampai ke bawah, darah, urin segala macem dicek. Terus habis itu aku waktu itu langsung balik lagi ke Tasik. Nah, ketika aku balik ke Tasik, alhamdulillah ternyata aku lolos lagi, teman-teman, medical check up ini. Ini I'm so happy karena aku tidak pernah terfikir bahwa aku akan bisa bekerja di perusahaan sebesar ini gitu. I'm so excited. Waktu itu aku seneng banget. Terus habis itu aku langsung ke Jakarta lagi
buat ketemu HR dan nego gaji. Teman-teman, nggak dinego sih sebenarnya, karena kalian itu fresh graduate kebilangnya. Jadi nggak ada nego-negoan gaji, cuman dikasih tahu nih ketika ketemu HR. Jadi berapa sih gaji graduate trainee programnya Coca-Cola itu? Jadi gajinya adalah pertama, gaji pokok. Gaji pokok itu range-nya kalau nggak salah dari 5,5 sampai 6 juta. Aku lupa, antara 5,75 gitu. Itu adalah gaji pokoknya, keren. Ini gaji pokok. Terus habis itu kedua, kalian akan dikasih uang motor. Nah, karena kalian waktu graduate trainee ini kalian perlu banget motor atau kendaraan, jadi kalian dikasih uang untuk motor sebesar 700.000. Nah, si 700.000 ini bisa buat kalian sewa motor ataupun kalian save aja, karena kalian udah punya motor sendiri misalkan. Ya waktu itu aku udah punya motor, jadi 700.000-nya udah include gitu ke gaji aku tiap bulan masuk lagi. Terus habis itu ada uang bensin. Nah ini nih, range bensin atau kita bilangnya mileage gitu ya di sana. Ada mileage itu dari 400 sampai 1,2 juta. Itu mileage-nya. Terus satu lagi ada uang kosan. Kalau nggak salah uang kosan tuh dari 800 sampai 1 juta. Tergantung jarak antara dari HO ke kosannya kalian atau ke tempatnya kalian kerja gitu. Nah, itu kan didetailin. Ini yang aku alamin ya, teman-temannya aku alamin di 2017. Itu range gajinya, take home pay-nya setiap bulan antara 8 sampai 9 juta. Itu tiap bulan. Nah, cuman di bulan pertama program itu kalian cuma dapat gaji pokok doang. Karena kan kalian nggak ngapa-ngapain nih gitu. Kalian nggak ada pakai motor, nggak ada apa. Jadi cuman gaji pokok aja. Nah, kalian dikasih tahu nih pertama kali kalian masuk itu kapan gitu. Aku di bulan Februari itu adalah pertama kalinya aku masuk sebagai pegawainya Coca-Cola. Makanya aku seneng banget. Aduh, waktu itu aku sangat-sangat fanatik banget lah sama Coca-Cola, sampai kayak aku beli pouchnya, terus habis itu aku sampai kayak beli lipstiknya gitu. Ini lipstiknya bahkan ada yang lebih bagus lagi, banyak banget nih aku. Sampai ada terus segala macam gitu. Sangat fanatik ketika waktu kerja di Coca-Cola. Ketika graduate trainee itu ya, programnya sebenarnya nggak lama. Jadi kalian tuh dilatih, benar-benar dilatih, belum langsung terjun ke dunia profesional tuh selama 6 bulan. Ketika graduate juga gajinya naik lagi teman-teman. Nah, kalau kalian masih penasaran nih berapa sih aku habis itu naik lagi gajinya di Coca-Cola, jadi kita kan udah selesai, kita tanda tangan lagi, itu tanda tangan kontrak yang baru gitu setelah lulus di program itu. Nah, ketika lulus, pas aku betul-betul akan bekerja menjadi profesionalnya Coca-Cola, aku dapat satu slot di market strategy department menjadi CVP leader gitu. Nah, untuk menjadi si CVP leader ini, aku ditawarin gaji sebesar. Kalian masih penasaran kan lanjutannya kayak gimana? Kalau misalkan kalian penasaran, jangan lupa ketik tombol lonceng dan juga subscribe channel YouTube aku supaya kita bisa ketemu minggu depan. I'll see you guys next time.